menjelaskan tentang modul 2 yaitu fungsi lanjutan. Di mana modul pertama kita sudah membahas tentang fungsi dan relasi. Jadi di modul 2 ini merupakan sambungan dari fungsi yang sudah kita bahas di modul pertama. Di fungsi lanjutan itu kita bakal membahas 5 fungsi. Yang pertama itu fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi polinomial, fungsi rasional, dan fungsi komposisi. Baik, yang pertama itu fungsi linear. Jadi bentuk umum dari fungsi linear itu sendiri yaitu fx sama dengan mx ditambah b. Di mana mx di sini merupakan gradien dari suatu persamaan. Nah, kita tahu bahwa fungsi linear itu merupakan fungsi yang pangkat tertingginya itu pangkat 1. Jadi fungsi pangkat tertinggi dari fungsi linear itu terdiri dari x, yaitu pangkat 1. Nah, di fungsi linear ini juga kita bakal membahas tentang domain dan range dari suatu fungsi linear. Untuk domain atau daerah asal fungsi linear itu sendiri, yaitu domainnya x merupakan elemen di bilangan real dan fungsi fx-nya elemen di bilangan real. Dan juga range atau daerah hasilnya itu fx merupakan elemen bilangan real dan x merupakan elemen bilangan real. Di fungsi linear ini kita tidak hanya menyelesaikan satu persamaan, melainkan kita dituntut untuk bisa melukis grafik fungsi linear. Nah, seperti yang sudah kita bahas di SMA dulu, fungsi linear itu disebut juga sama persamaan garis lurus. Jadi nanti di fungsi linear itu kita bakal mendapat hasil kita bakal menghubungkan dua titik yang membentuk sebuah garis lurus. Nah, untuk menyelesaikan dan melukis grafik fungsi linear itu sendiri, saat kita diberi suatu persamaan fungsi linear, kita harus menentukan titik potong di sumbu x ketika y sama dengan 0, sehingga kita bakal mendapat titik potongnya itu x1, 0. Terus yang kedua itu menentukan titik potong sumbu y ketika x sama dengan 0, dan kita bakal mendapat titik b, yaitu titiknya 0, y1. Terus ketika kita udah mendapat titik a dan b nya, kita menghubungkan dua titik a dan b sehingga terbentuk garis persamaan linear dengan bentuk umumnya seperti menyerupai bentuk umum yang tadi, y sama dengan mx ditambah b. Nah, untuk b ini sendiri, b merupakan titik potong dari sumbu y, yang jika b bertanda minus maka grafiknya itu bakal sejajar dengan sumbu datar x. Grafiknya bakal kayak gini. Ini untuk b. Nah, ketika kita udah mendapatkan persamaan linearnya, di mana persamaan linear itu y sama dengan mx ditambah b, kita harus menyesuaikan nilai b-nya, di mana nilai b di sini tadi itu merupakan titik potong di sumbu y. Nah, jika b-nya bernilai positif, maka grafiknya itu bakal sejajar dengan sumbu datar. Grafiknya ini jika b-nya itu bertanda positif. Terus jika b-nya bertanda minus, maka gambar grafiknya itu garis dari kiri atas ke kanan bawah. Jika b-nya bertanda negatif. Terus yang terakhir, jika b-nya sama dengan 0, maka fungsi tersebut grafiknya akan sejajar dengan sumbu x. Jadi dia akan membentuk satu garis lurus. Untuk lebih memahami materi tentang fungsi linear, ada contoh sebagai berikut. Diketahui persamaan fungsinya itu mx ditambah b, terus f0 nya sama dengan 2 dan f3 nya sama dengan 8. Tentukan nilai a dan b, tentukan titik potong x, y, dan lukiskan grafik fungsi linear. Nah, pertama, fungsi yang dikasih itu fx sama dengan mx ditambah b. Di awal kita dikasih f0 nya itu sama dengan 2. Berarti f0 yang di sini kita substitusiin ke persamaan grafik linearnya. Berarti
0 sama dengan 0 ditambah B, dimana F0 di sini sama dengan 2, berarti B-nya sama dengan 2. Terus diketahui kan F3 sama dengan 8. Kita substitusiin lagi F3 sama dengan 8 ini ke persamaan fungsi linear yang pertama, berarti 8 sama dengan MX ditambah B. Karena yang ditanya itu A, M sama dengan A, berarti 8 sama dengan A, X-nya sama dengan 3, A3 ditambah B-nya sama dengan 2, berarti 6 sama dengan 3A, A sama dengan 2. Berarti untuk nilai A-nya A sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 2. Terus yang B, tentukan titik potong X, Y. Kita pakai persamaan yang pertama, F0 sama dengan 2. Dengan persamaan garis fungsi linearnya itu Fx sama dengan Ax tambah B, berarti Fx sama dengan A-nya tadi dapat 2x ditambah 2 ini. Nah, ini kan udah dapat titik X-nya. Sekarang kita mencari titik Y. Untuk titik Y kita masukkan lagi ke persamaan yang pertama, Fx sama dengan Ax ditambah B. Nah, dimana bentuk Fx ini juga sama aja bentuknya, sama dengan Y sama dengan Ax ditambah B. Nanti Y sama dengan kita substitusiin yang X-nya sama dengan 0. Tadi A-nya sama dengan 2, berarti 2 dikali 0 ditambah B-nya sama dengan 2, berarti Y sama dengan 2. Berarti dapat titiknya 0,2 di titik B, di titik A. Nah, sesuai aturan tadi yang melukis grafik fungsi linear, kita buat titik, kemudian T ini X. X-nya dia minus 1, Y-nya dia 2. Terus kita hubungkan. Berarti ini merupakan grafik fungsi linear dengan persamaan fungsi Y sama dengan 2x ditambah 2. Nah, di fungsi linear ini juga kita bakal membahas tentang nilai mutlak. Untuk nilai mutlak suatu bilangan nol itu dikasih tanda kayak gini. Tanda untuk nilai mutlak, di mana nilai mutlak itu didefinisikan jika suatu bilangan X dimutlakkan, maka ada dua hasil. Yang pertama itu minus X jika X itu lebih kecil dari 0, dan X jika X itu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, nilai mutlak dari suatu angka dapat didefinisikan sebagai jarak angka di atas titik 0 tanpa memperhatikan bagaimana arahnya. Jadi misalnya mutlak 1x sama dengan 5. Kita gambar 0 terus 5, ini 5. Jarak antara 0 ke minus 5 itu 5 satuan. Jarak 0 ke 5 itu tetap 5 satuan. Jadi itu yang membuat kenapa nilai mutlak itu memiliki dua solusi, karena dia itu nggak memperhatikan arah. Jadi ada dua solusi di saat dia minus sama di saat dia positif. Nah, sebagai contohnya itu untuk
Tentukan nilai X yang memenuhi untuk persamaan mutlak X dikurang 6 sama dengan 10. Nah, X dikurang 6 sama dengan 10. Berarti untuk menyelesaikan mutlak X dikurang 6, kita harus menyelesaikan dua persamaan, yaitu minus X dikurang 6 untuk X lebih kecil dari 0 dan X dikurang 6 untuk X lebih besar atau sama dengan 0. Berarti X dikurang 6 lebih kecil dari 0, berarti X harus lebih besar dari 6. Kita selesaikan persamaannya, berarti minus X ditambah 6 sama dengan 10. Minus X sama dengan 4, berarti X sama dengan minus 4. Berarti untuk syarat yang pertama untuk nilai mutlak itu bahwa minus X ditambah 6 harus sesuai dengan X, di mana X-nya itu harus lebih kecil dari 0. Nah, di sini kan kita dapat X-nya itu lebih kecil dari 0, berarti dia terdefinisi. Ini yang pertama. Terus untuk yang solusi yang kedua itu saat X dikurang 6, di mana X harus lebih besar atau sama dengan 0. Berarti X dikurang 6 sama dengan 10, X sama dengan 16. Kita sesuaikan lagi. Untuk nilai mutlak terdefinisi di X dikurang 6, berarti X-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Di sini hasil yang kita dapat itu X sama dengan 16, berarti dia lebih besar atau sama dengan 0. Nah, fungsi yang kedua itu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu sendiri merupakan fungsi yang pangkat tertingginya itu 2. Nah, kalau misalnya kita mendengar fungsi kuadrat, pasti kita bakal kebayang tentang grafik yang kayak gini, bentuk parabola dan terbuka ke atas. Untuk bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sendiri, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx plus c. Nah, ada lagi bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sendiri kalau dia diketahui titik puncaknya. Kalau misalnya suatu persamaan diketahui titik puncaknya, maka persamaan yang kita pakai itu fx sama dengan a x dikurang k kuadrat ditambah k, di mana k dan k di sini merupakan titik puncak. Nah, untuk menentukan titik-titiknya itu kita memakai persamaan minus b per 2a, dan untuk k-nya itu minus b kuadrat dikurang 4ac per 2a. Untuk bentuk umumnya ini kita menentukan nilai x1 dan x2 itu pakai rumus ABC, di mana rumus ABC itu plus minus b akar b kuadrat dikurang 4ac per 2a. Nah, di fungsi kuadrat itu sendiri nanti kita bakal nemuin sumbu simetri, di mana untuk mencari sumbu simetri itu kita bakal menggunakan persamaan x sama dengan minus b per 2a. Untuk titik potong, untuk menentukan titik potong dari satu fungsi kuadrat, kita harus tahu dulu diskriminannya. Jika d-nya lebih besar dari 0, maka fungsinya itu memotong sumbu x di 2 titik. Jika d-nya sama dengan 0, maka fungsinya itu menyinggung sumbu x, dan jika d-nya lebih kecil dari 0, maka dia tidak memotong sumbu x. Nah, untuk persamaan d itu sendiri, itu persamaannya d sama dengan b kuadrat dikurang 4ac. Jadi persamaan-persamaan ini yang bakal kita gunakan untuk menyelesaikan fungsi kuadrat. Untuk yang fungsi ketiga itu kita bakal membahas tentang fungsi polinomial atau fungsi suku banyak.
Jadi di fungsi polinomial ini tersusun oleh variabel dan konstanta, di mana bentuk umumnya itu sendiri seperti ini. Kita lihat ya. Di mana n dalam fungsi polinomial itu harus lebih besar atau sama dengan 1. Domainnya bilangan real, terus n menandakan derajat polinomial, an menandakan koefisien utama, dan a0 menandakan konstanta. Jadi untuk fungsi polinomial ini kita bakal cenderung untuk menentukan derajat polinomial, koefisien utama, dan konstantanya. Nah, yang fungsi keempat itu mengenai fungsi rasional. Fungsi rasional di sini itu merupakan fungsi yang berbentuk, di mana bentuknya itu Rx sama dengan Px per Qx. Ini merupakan bentuk umum dari persamaan fungsi rasional. Nah, sebagai contohnya, tentukan domain dari fungsi Gx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4 per x kuadrat dikurang 2 dibagi x kurang 5 per x kuadrat dikurang 2. Nah, persamaan Gx ini dapat kita sederhanakan menjadi dengan bentuk seperti ini. Nah, untuk menentukan domain sendiri berarti agar fungsi 3x kuadrat plus 4 per x kuadrat dikurang 2 dibagi x kurang 5 per x kuadrat dikurang 2 itu terdefinisi, maka penyebutnya itu nggak boleh sama dengan 0. Berarti x kuadrat dikurang 2 tidak boleh sama dengan 0, dan x dikurang 5 itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi didapat hasil domain untuk persamaan fungsi Gx, yaitu x tidak boleh sama dengan plus minus akar 2 atau x tidak boleh sama dengan 5. Jadi didapat domainnya itu dari minus 1 terhingga sampai minus akar 2 dan minus akar 2 sampai akar 2, dan yang terakhir itu 5 sampai dengan tak terhingga. Nah, setelah kita mendapatkan domainnya, kita bakal nentuin fungsi rasionalnya sesuai dengan bentuk umumnya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan yang ini, penyebutan di sini dieliminasi, maka hasil akhirnya itu 3x kuadrat plus 4 per x kurang 5 yang memenuhi syarat dari bentuk umum fungsi rasional. Nah, dan yang terakhir itu fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi ini itu merupakan fungsi gabungan dua fungsi. Jadi kita dari fungsi yang udah kita gabung itu kita membentuk fungsi baru. Nah, untuk sistematikanya bisa kita lihat sendiri ya. Ini kita bakal membentuk satu fungsi baru. Nah, dari gabungan fungsi tersebut kita bakal dapat fungsi baru, yaitu f komposisi g. Untuk tanda fungsi komposisi itu sendiri itu seperti ini, menandakan D itu merupakan komposisi dari gabungan dua fungsi. Nah, dari persamaan yang di atas kita dapat menentuin domainnya. Untuk domain dari fungsi f komposisi G itu didapatkan x, di mana nilai Gx itu merupakan elemen bilangan dari range fungsi Gx irisan domain dari fungsi fx. Nah, untuk lebih lanjutnya kita lihat contoh. Misalkan fx itu sama dengan x kuadrat dikurang 3x, dan diketahui gx itu sama dengan 4 dikurang akar x plus 2. Tentukan f komposisi G dari persamaan fx dan gx. Nah, berarti di sini kita bakal menggabungkan dua fungsi, yaitu fungsi fx dan gx. Nah, untuk penyelesaiannya f komposisi gx sama dengan f nilai f yang digabungkan dengan nilai gx. Nah, untuk nilai gx tadi diketahui 4 dikurang akar x plus 2. Berarti kita bakal mensubstitusikan nilai fungsi dari gx ini ke persamaan fx untuk mendapatkan fungsi komposisi yang baru.
Nah, berarti persamaan fx tadi untuk setiap nilai x kita ganti dengan dx. Berarti 4 dikurang x plus 2 kuadrat dikurang 3 dikali 4 dikurang akar x ditambah 2. Hasilnya itu 16 dikurang 8 akar x plus 2 ditambah x plus 2 dikurang 12 ditambah 3x plus 2. Maka hasil akhirnya yang kita dapat itu x dikurang